Cara yang pertama untuk mengakses Gnomio, kita harus tulis dulu alamat e-learning-nya. Nah, alamat e-learning ini saya beri nama Gudang Ilmu Sains. Kenapa Gudang Ilmu Sains? Karena nantinya e-learning ini atau LMS Gnomio ini akan saya isi materi-materi mengenai ilmu sains. Nah, setelah memasukkan URL atau alamatnya, kita langsung ke login, yang mana sebelumnya siswa sudah diberikan password dan juga username untuk bisa mengakses Gnomio atau e-learning ini. Nah, di sini saya contohkan salah satu siswanya, yaitu saya sendiri sebagai salah satu siswa. Nah, kita ketik Irma Ulfa, kemudian kita tulis sandinya, yaitu Ulfa min 2021. Setelah itu kita klik ingat dan masuk, simpan, kita tunggu dulu loading. Nah, ini adalah tampilan awal dari Gnomio ataupun e-learning-nya. Di sini ada fitur-fitur yang disajikan, yaitu kita klik atas, min atas ini ada e-modules, kemudian ada peserta, kemudian ada rencana, kompetensi, nilai, umum, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai fitur-fitur yang ada di Gudang Ilmu Sains Gnomio yang sudah saya buat. Yang pertama, di sini ada beranda. Nah, ini berandanya ya. Setelah itu ada situs, kemudian ada kalender, dan ada berkas pribadi. Gnomio ini saya buat dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama ada orientasi masalah, kemudian yang kedua ada pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada investigasi, kemudian yang keempat ada mengumpulkan data, yang kelima ada konfirmasi. Nah, yang pertama di sini saya menyajikan ikon atau fitur pengumuman, yang mana pengumuman ini nanti mengenai apa-apa yang saya infokan kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa mengaksesnya atau bisa membukanya melalui pengumuman ini. Kemudian yang kedua, di sini saya sajikan materi, yang mana materi ini berfungsi sebagai acuan ataupun sumber belajar bagi peserta didik. Kita buka ya, materi. Nah, di sini saya menyajikan sebuah modul, yang mana modul ini materinya mengenai listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini terdapat pada materi siswa kelas 9 semester 1. Nah, modul ini bisa diakses siswa atau bisa didownload siswa melalui laptop, PC, ataupun Android masing-masing siswa. Nah, sebelum kita lanjut ke fitur selanjutnya, kita bisa klik tandai selesai, yang mana tandai selesai ini sebagai bukti bahwa fitur materi sudah kita buka dan sudah kita baca. Kita klik selesai. Nah, nanti akan muncul ikon selesai ya. Kemudian selanjutnya langkah yang pertama yaitu orientasi masalah. Karena Gnomio Gudang Ilmu Sains ini dirancang menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, bisa dibuka pada orientasi, yaitu diklik kerjakan orientasi, yang nantinya akan muncul seperti ini. Akan muncul deskripsinya. Nah, pada orientasi ini disajikan deskripsi, yang mana pada tahap orientasi ini
guru menyapa anak-anak, menanyakan kabar dan juga menyampaikan tentang pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, di sini saya menuliskan pembukaan dan juga menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan, yaitu mengenai listrik dinamis, yang bertujuan untuk mengetahui rangkaian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada orientasi permasalahan ini, siswa disajikan suatu video permasalahan mengenai kondisi penerangan jalan raya yang ada di Dengok Jetis. Nah, dari video permasalahan ini, nanti siswa menganalisisnya atau menggali informasi masalah-masalah mengenai video ini. Nah, setelah kita sajikan video tentang permasalahan, tahap ini kita klik selesai dulu agar kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Diklik, kemudian muncul selesai. Nah, kalau sudah muncul selesai, kita klik lagi langkah selanjutnya, yaitu mengorganisasikan. Klik mengorganisasikan. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, pada langkah mengorganisasikan, di sini saya mengorganisasikan siswa atau membagi siswa menjadi beberapa kelompok diskusi. Nah, setelah siswa disajikan suatu permasalahan, di sini guru meminta peserta didik untuk dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang mana nantinya masing-masing kelompok tersebut itu berdiskusi mengkaji video yang sudah ditayangkan mengenai masalah penerangan listrik melalui aplikasi Zoom dan juga bisa melalui chat forum diskusi di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi Zoom dan juga bisa menggunakan diskusi. Nah, pada Genomio ini, Genomio Gudang Ilmu Sains, saya desain seperti e-learning atau Elena yang biasa kita gunakan. Yaitu ketika kita akan diskusi, kita tambahkan topik diskusi baru, yang mana di sini kita klik diskusi, kemudian pesannya silahkan diskusi mengenai video. Kita tulis. Kalau sudah, kita klik kirim ke forum. Nah, ini nanti antar kelompok siswa bisa berdiskusi di room yang sudah guru buatkan seperti itu. Ini modelnya persis seperti Elena ya yang saya buat. Jadi kita bisa melakukan diskusi atau berkolaborasi secara bersama-sama dengan kelompok kita. Nah, setelah kita mengkaji video yang sudah ditayangkan tadi mengenai masalah penerangan listrik dan juga sudah berdiskusi melalui room, kita lanjut ke investigasi. Oh iya, ini kita klik dulu ya, bertanda kalau kita sudah masuk ke fitur mengorganisasikan. Kita klik, selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu investigasi. Nah, pada langkah investigasi ini, yakni setelah melakukan diskusi melalui fitur chat mengenai permasalahan penerangan listrik, siswa diminta melakukan praktikum tentang listrik dinamis dengan tujuan agar siswa mampu menerapkan materi kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dengan upaya untuk menghadapi permasalahan kelistrikan di daerah masing-masing. Nah, siswa diminta berpartisipasi dalam melakukan praktikum secara online menggunakan aplikasi simulator PET kelistrikan. Nah, yang mana aplikasi PET tentang kelistrikan ini bisa diunduh secara bersama-sama atau bisa digunakan secara bersama-sama kelompoknya dengan mengeklik download PET Colorado. Nah, setelah itu
Ketika melakukan praktikum, siswa juga bisa melakukan diskusi dengan kelompoknya dengan menambahkan topik diskusi, yaitu mengenai diskusi praktikum. Diskusi praktikum. Yang mana kita tuliskan silahkan diskusi. Kita klik ke forum. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Siswa bisa klik diskusi praktikum di sini, nanti bisa berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Nah, setelah itu kita klik tanda selesai. Setelah tanda selesai, kita masuk ke tahap mengumpulkan data atau langkah mengumpulkan data. Pada tahap mengumpulkan data ini, siswa diminta untuk membuat laporan praktikum. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke tahap mengumpulkan data. Nah, tahap mengumpulkan data ini kita klik. Kita klik dulu. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini, yang mana pada tahap mengumpulkan data ini, di mana setelah masing-masing kelompok melakukan praktikum mengenai listrik dinamis menggunakan aplikasi simulator PET, sekarang setiap kelompok wajib membuat laporan praktikum listrik dinamis melalui aplikasi Google Dokumen, yang mana sistematika laporan tersebut meliputi ada judul praktikum, tujuan praktikum, landasan teori, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Adapun link Google Dokumennya bisa diakses melalui template yang sudah saya sajikan. Kemudian setelah membuat laporan, hasil laporan praktikumnya disampaikan kepada siswa atau kepada teman-teman kelompok lain melalui aplikasi Padlet dengan cara berbagi suara. Untuk mengakses Padlet, kita bisa klik download Padlet. Nanti siswa atau antar kelompok bisa saling berkolaborasi menyampaikan hasil laporan praktikum kepada kelompok lain. Seperti itu. Setelah itu, untuk lanjut ke langkah lain, klik tanda selesai. Nah, di sini juga ketika nanti masing-masing kelompok sudah selesai mengerjakan laporan praktikumnya dikumpulkan melalui room yang sudah saya sediakan. Di sini pengumpulan room tugas saya desain seperti Elena yang sering kita akses sehari-hari, yang mana kita bisa mengatur deadline sesuai yang kita inginkan. Kemudian setelah itu siswa bisa mengeklik tambahkan pengajuan tugas. Nah, tambahkan pengajuan tugas ini siswa nanti mengirimkannya melalui Gudang Ilmu Sains atau Gnomio. Nah, ini persis sekali dengan itu ya, Elena yang sering kita gunakan. Kita klik di sini, kemudian nanti siswa memasukkan file laporan hasil praktikumnya di ruang yang sudah saya sediakan ini. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu langkah problem based learning konfirmasi. Pada langkah konfirmasi ini, guru dan siswa secara bersama-sama memecahkan masalah yang belum terpecahkan dan juga menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, masing-masing kelompok itu ditugaskan membuat slogan mengenai upaya menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan desain semenarik mungkin menggunakan aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva tersebut bisa diakses melalui download Canva ini, yang mana
siswa bisa berkolaborasi membuat desain slogan semenarik mungkin sesuai keinginan kelompok masing-masing. Nah, hasil dari menyimpulkan secara bersama-sama nanti bisa dikirim melalui jawaban pertanyaan di sini. Jawaban pertanyaan di sini kita bisa masukkan kesimpulannya sebelum kita buat desain slogannya. Kita masukkan dulu, kemudian kita kirim jawabannya. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai LMS Genomio Gudang Ilmu Sains. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.